Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di dalam sebuah perusahaan, seringkali mengalami permasalahan dalam transmisi data maupun hak izin akses, dikarenakan tidak adanya pengontrol atau pengelola keamanan dalam hal monitoring serta hak izin akses. Sehingga banyak sekali kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan baik dari luar maupun dari dalam kantor perusahaan tersebut. Oleh karena itu, saya, Hegar Arla Pusparosela, dari kelompok 1 sebagai moderator dalam pemaparan kami tentang perancangan keamanan jaringan komputer dengan menggunakan metode ALC atau Access Control List pada sebuah perusahaan. Berikut ini adalah profil dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya, Hegar Arla Pusparosela, kemudian Muhammad Agung Prasetyo, dan Laili Nur Hasanah. Sebelumnya, saya akan memaparkan tentang tujuan dari perancangan sistem keamanan ini. Yang pertama adalah mengontrol lalu lintas dalam jaringan komputer. Jadi, siapa saja yang berhak untuk melewati router agar bisa mendapatkan data atau informasi diatur di dalamnya. Kemudian, meningkatkan keamanan dalam suatu jaringan. Dan yang terakhir adalah melakukan simulasi konfigurasi router dengan pemberian akses list. Dalam perancangan sebuah sistem, tentunya terdapat tahapan-tahapan ataupun metode yang harus dilakukan. Di sini kita menggunakan 4 metode, yaitu pengumpulan data, di mana melakukan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Yang kedua adalah analisis kebutuhan, yaitu menemukan permasalahan dan menghasilkan alternatif pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga adalah perancangan sistem, di mana proses pembuatan atau pengembangan sistem yang nantinya akan dibuat. Yang keempat adalah proses pengaplikasian desain dari perancangan yang sudah dibuat, namun dalam skala yang terbatas. Kamu harus tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer, protokol, SCL, firewall, dan paket tracer. Untuk itu, mari kita simak bersama penjelasan dari rekan saya, Muhammad Agung Prasetyo, dan juga penjelasan tentang perancangan sistem kita yang akan dijelaskan oleh Laili Nur Hasanah. Check this out. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai proses perancangan sistem keamanan jaringan komputer dengan menggunakan metode ALC, Access Control List, pada sebuah perusahaan. Proses yang pertama yakni proses pengumpulan data. Data ini diperoleh dari sebuah perusahaan, diketahui terdapat jaringan LAN dan WAN, satu buah switch core di mana satu buah switch bertindak sebagai switch utama yang berfungsi sebagai terminal untuk 3 buah switch yang terhubung ke divisi-divisi yang ada. Ini data yang diperoleh. Lalu, data yang kedua yakni perusahaan ini menggunakan koneksi internet ISP dari Telkom Speedy dengan kecepatan 10 Mbps dan memiliki sebuah access point yang berfungsi sebagai hotspot yang dapat digunakan oleh karyawan maupun tamu, sehingga tidak mengganggu kinerja dari LAN. Yang ketiga, semua IP host, komputer, staf, dan karyawan di perusahaan tersebut menggunakan konfigurasi secara manual dengan IP klasi.
Hak akses hanya sebatas menggunakan login password, di mana setiap komputer memiliki password yang sudah diterapkan oleh PT Tunas Arta Garda Tama agar dapat mudah melakukan maintenance jika terjadi tiba-tiba seandainya tidak ada user di tempat. Ini adalah data yang diperoleh sebelum melakukan perancangan sistem. Materi yang akan kita bahas tentang perancangan keamanan jaringan. Oke, ada 5 hal yang harus kita ketahui. 1. Jaringan komputer. 2. Protokol. 3. Access control list. 4. Firewall. 5. Packet tracer. Oke, kita akan bahas satu-satu. Di sini pertama itu jaringan komputer. Nah, kasusnya adalah pada sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini akan beroperasi secara optimal dengan melaksanakan transfer data dengan mudah. Contohnya adalah karyawan yang akan bekerja di gedung misalnya, gedung A misalnya. Itu tidak harus datang ke gedung B. Ya. Jadi seorang karyawan ingin mengambil data dari gedung B ke gedung A gitu. Nah, dia tidak harus berjalan melewatinya, tapi harus lewat jaringan saja agar lebih mudah. Di sini dikatakan selain penggunaan jaringan komputer dapat menyediakan data yang memberikan informasi yang akurat, cepat, mudah, dan dapat diupdate. Oke. Jadi jaringan di sini itu ibaratkan kita ingin mengambil paket itu lewat jalur apa? Misalkan paketnya kita kirim lewat jalur darat, udara, atau air, atau laut. Nah, itu jaringan komputer. Kita lewat jalur mana? Kalau jaringan mungkin lewat kabel kah atau lewat jaringan wifi kah? Nah, itu bebas. Yang kedua, protokol. Protokol itu adalah sebuah sekumpulan aturan yang digunakan oleh komputer untuk dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya. Nah, jadi intinya protokol ini adalah sebuah aturan yang digunakan oleh komputer agar mereka itu bisa saling menukar data atau menukar paket. Jadi kalau nggak pakai protokol ini nanti nggak bisa masuk, nggak bisa digunakan. Contoh sederhana itu ada di web, ada HTTPS dan HTTP biasa. Nah, itu contoh protokol ya. Ada yang kalau pakai HTTPS itu lebih aman, ada yang katanya kalau pakai HTTP biasa itu lebih umum gitu. Nah, itu contoh protokol. Nah, kadang-kadang beberapa protokol yang diperlukan untuk berkomunikasi itu tidak jauh berbeda dengan dunia nyata. Ya. Oke, selanjutnya. ACL atau Access Control List. Nah, Access Control List ini membantu dalam pengontrolan lalu lintas dalam akses sebuah jaringan. Gini, gambarannya ACL itu adalah seperti ini dalam perusahaan ya. Jadi di perusahaan itu ada beberapa tingkatan jabatan. Contohnya ada yang paling bawah itu adalah klien. Di atasnya nanti ada misalkan ya admin atau operator mungkin. Nanti di atasnya ada manajernya, nanti di atasnya ada direkturnya. Nah, dalam sebuah sistem itu kita akan mempunyai beberapa akses sendiri-sendiri. Contohnya tadi nasabah atau klien dia hanya mengontrol data-data pribadinya. Admin dia bisa mengontrol data-data daripada si klien. Nah, si manajemen dapat mengontrol seluruh datanya. Si kemudian direktur itu mungkin aksesnya nanti dapat menerima laporan dari manajer. Itu gambarannya aja. Pada format penerapan ACL pada router Cisco akan menyaring paket-paket data yang akan dilewati atau ditolak berdasarkan ada 2 standar ya, yaitu standar ACL menggunakan alamat sumber IP di dalam paket IP sebagai kondisi yang diproses. Dan jenis ACL ini tidak dapat membedakan spesifikasi dari paket data yang akan diproses, apakah itu akan diizinkan atau ditolak. Jadi ini lebih aman. Jadi dia nggak tahu akan diberikan akses atau tidak. Dan jenis ACL ini didefinisikan dengan penomoran dari antara 1 sampai 99. Yang kedua ada Extended ACL. Bisa melakukan pemrosesan banyak field atau banyak pekerjaan sekaligus
pada head layer 3 dan 4 pada paket IP. Jadi sekali kirim itu ada beberapa lapisan gitu. Nah, jenis ACL ini dapat spesifik terhadap paket data yang akan diproses dari alamat sumber, alamat tujuan, tipe protokol, nomor port. Nah, dari paket tersebut, jenis ACL ini didefinisikan dengan penomoran 100 sampai 99. 199. Oke. Selanjutnya firewall. Nah, firewall adalah sebuah perangkat lunak atau perangkat keras yang menyaring semua lalu lintas jaringan antara komputer, jaringan rumah atau jaringan perusahaan, dan konsep firewall dalam sebuah konteks jaringan komputer mengambil gagasan dasar dari firewall atau nama bahasa Indonesia itu tembok penahan api, sebuah perangkat fisik yang dipasang di gedung-gedung. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk pemasangan firewall fisik ini pada gedung-gedung adalah mencegah menjalarnya api dari sumber ke api di belakang firewall. Jadi kalau zaman sekarang firewall itu di software ada, di perangkat hardware juga ada. Contohnya kalau di hardware itu contohnya di router. Di router kita bisa mengatur firewall-nya. Maksudnya mengatur di sini bisa membatasi. Kita bisa mengatur firewall seperti apa yang akan kita atur. Fokus firewall dalam mengontrol pelayanan ini ada 4, yaitu service control, yaitu menentukan jenis layanan internet yang dapat diakses, input atau output. Nah, ini dapat menyaring lalu lintas atas standar alamat IP, protokol atau nomor port. Nah, jadi di sini itu dia bisa mengontrol akses apa aja yang dapat digunakan. Contohnya, dalam sebuah router kita dapat memblok beberapa game, alamat game. Karena kenapa? Karena game itu terkadang menggunakan nomor port tertentu agar bisa diakses. Nah, di sini kita bisa mengontrolnya, atau kita bisa mengatur port apa aja yang hanya bisa diakses. Yang kedua ada direction control, yaitu menentukan arah layanan tersebut di mana permintaan dapat dimulai dan membiarkan mengalir melalui firewall. Nah, ini kita bisa menentukan. Nah, jadi kira-kira spesifik hanya satu alamat ini aja yang bisa digunakan. Contohnya seperti itu. Itu user control, kontrol akses terhadap penggunaan dengan layanan sesuai, mencoba mengaksesnya. Jadi kontrol akses terhadap pengguna dengan layanan sesuai mencoba mengaksesnya. Fitur ini biasanya diterapkan untuk penggunaan di dalam firewall atau perimeter user lokal. Hal ini juga dapat diterapkan untuk lalu lintas masuk dari penggunaan eksternal yang terakhir membutuhkan beberapa bentuk teknologi autentikasi. Kalau ini kita dapat mengatur siapa saja yang dapat mengaksesnya. Kalau tadi kan apa aja yang dapat diakses, kalau sekarang siapa yang dapat mengakses. Yang keempat yaitu behavior control. Mengontrol bagaimana layanan tersebut yang digunakan. Sebagai contoh, firewall dapat menyaring email untuk menghilangkan spam. Nah, itu contoh sederhana aja. Jadi dia bisa mengetahui ini email sampah atau email asli gitu. Itu tadi firewall. Sekarang packet tracer. Nah, packet tracer ini mungkin yang belum tahu itu adalah aplikasi simulasi networking dari Cisco yang membantu pengguna dalam memproses pembuatan simulasi suatu jaringan sesuai dengan topologi yang telah didesain. Jadi misalkan kita ingin merancang sebuah sistem jaringan, sebelum kita merancang mungkin kita bisa merancangnya dulu di aplikasi ini. Packet tracer sangat praktis digunakan untuk mendesain topologi jaringan yang diinginkan karena dilengkapi dengan berbagai perangkat jaringan yang dibutuhkan pada area network seperti router, switch, hub, wireless, PC server, maupun perangkat lainnya. Jadi di aplikasi simulasi ini itu
itu nanti kita dapat mengakses banyak perangkat ya, tapi secara simulasi aja. Saya punya gambarnya. Nah, ini adalah penampakan dari aplikasi paket tracer. Di sini dilihat, di sini ada PC, ada switch juga, ada hub juga, ada jaringannya. Nah, ini ada yang lewat jaringan WiFi mungkin, ada lewat router, ada yang lewat kabel. Nah, ada servernya juga. Nah, ini. Oke, sekian dari saya. Silahkan dilanjut ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, yakni proses analisis kebutuhan. Permasalahan yang muncul di perusahaan adalah sebagai berikut, yakni belum adanya pembatasan hak akses bagi semua karyawan. Jadi, setiap karyawan bisa dengan bebas mengakses data dari komputer yang bukan menjadi tanggung jawabnya, sehingga dapat mengganggu privasi pemilik komputer yang sebenarnya. Jadi, ini masih belum ada keamanannya. Yang kedua, yakni masih mudahnya beberapa bagian atau divisi yang dapat masuk atau menggunakan server tanpa adanya keamanan atau monitoring server yang dapat mengakibatkan kebocoran data. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan. Yang ketiga, yakni perancangan sistem. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada sebuah perusahaan tersebut adalah dengan menggunakan sebuah konsep atau metode access list, di mana dalam penggunaannya, sisi keamanan jaringan akan menentukan port atau IP address yang akan diterima atau ditolak oleh router. Hal ini akan memberikan dampak pada PC yang akan mencoba mengakses tanpa adanya izin dari router ke beberapa PC atau bagian dari perusahaan. Ini adalah rancangan dari sebuah sistemnya, yakni menggunakan keamanan jaringan yang menentukan port atau ID address. Yang keempat, yakni proses pemodelan atau modeling. Dalam proses ini akan dilakukan simulasi konfigurasi pada router untuk metode access list yang dapat diterapkan pada PT Turnas Garda Arta Garda Trama. Jadi, itulah beberapa proses dari perancangan sistem keamanan komputer dan jaringan pada PT Tunas Arta Garda Tama. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Guru yang telah mengapresiasi karya kami dan juga teman-teman yang telah mensupport kami. Seperti kata Squidward Tentacle, untuk membuat kesuksesan, otot lebih dibutuhkan daripada senyuman. Untuk itu, mari kita saling tolong-menolong, kuat menguatkan, ingat dan mengingatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.